pemirsa, selamat datang. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, serta produktif. Senang sekali di Sabtu malam ini kami kembali menjumpai Anda, di mana lagi kalau bukan di acara kesayangan kita semua, Semarak Satria, Semarak Indonesia. Nah, pemirsa, mungkin Anda melihat episode kali ini sedikit berbeda ya. Kok Andrea sendirian? Regen kemana nih? Nah pemirsa, Regen itu sedang berhalangan hadir, jadi saya terpaksa harus sendiri deh. Tapi nggak apa-apa, walaupun sendiri tidak akan mengurangi keseruan acara kita pada malam hari ini. Karena ada pemirsa semuanya ya tentunya ya akan menemani saya. Nah pemirsa sekalian, saya ingin mengingatkan tentunya kepada Anda semuanya untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Kita patuh dengan protokol kesehatan, jangan lupa dengan 5M, menjaga kesehatan kita dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan secara berkala, kemudian menjaga jarak, membatasi mobilitas atau kegiatan Anda dan juga menjauhi kerumunan. Nah pemirsa sekalian, sekarang di episode kali ini kita akan bersama-sama untuk berbagi keseruan dan juga akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari teman-teman kita yang satu ini. Kebetulan mereka sedang atau baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-65 tanggal 17 Juni kemarin. Boleh deh kita kasih selamat ya dengan tepuk tangan virtual dong untuk Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau Puspenerbal. Yeay! Semoga sukses dan selalu jaya ya. Nah kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka tentunya kira-kira mungkin ada pemirsa di sini yang kurang tahu apa sih Puspenerbal itu. Bagaimana sih tugas pokok mereka dan pengen kenalan lebih jauh lah pokoknya. Nanti kita akan bersama-sama dengan mereka untuk mengunjungi mereka tentunya di markasnya langsung nih ya. Dengan Komandan Puspenerbal Bapak Laksda TNI Edwin. Penasaran seperti apa? Kalau begitu langsung saja kita langsung menuju ke markasnya. Terima kasih, kami Laksamana Muda TNI Edwin Esa Hemhan, Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Selamat datang di Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Puspenerbal adalah Badan Pelaksana Pusat di bawah Mabesal yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan, kekuatan, dan pembinaan kemampuan personil maupun alutsista pesawat udara yang berada di bawah pengawasannya. Kalau kita lihat ke belakang bahwa sejarah pembentukan penerbangan Angkatan Laut berawal dari Perang Dunia Kedua, di mana pada sebuah pertempuran laut sangat dirasakan. Yang pada puncaknya adalah di Midway, di mana tidak pernah bertemu kapal dengan kapal. Dan kekuatan udara Amerika, Sekutu dalam ini, bisa menenggelamkan kapal-kapal induk Jepang. Nah berawal dari sinilah maka para pemuda-pemuda, para sesepuh penerbangan dulu berpikir untuk mengadop kekuatan itu di dalam kekuatan penerbang TNI Angkatan Laut. Nah disinilah muncul dan berkembang fungsi-fungsi penerbangan yang kita kenal dengan 6 fungsi penerbangan dalam menjawab 3 tuntutan filosofi dasar. Yang pertama adalah tugasnya sebagai anti kapal selam, pengamatan laut, dukungan logistik cepat, dan GKK lintas heli untuk mendukung pasukan-pasukan marinir, pendaratan, merebut tumpuan pantai dalam operasi amfibi. Nah inilah salah satu rangkaian di mana keberadaan penerbangan Angkatan Laut tersebut ada di dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Memang dalam sejarahnya, penerbang jet tempur pertama di Indonesia ini adalah Letnan Muda Rebo Cokro Adirejo. Beliau adalah tamatan dari KIM pada tahun 1950. Berapa kadet dikirim ke Belanda untuk sekolah, kemudian ada 3 orang dari kadet tersebut yang diarahkan kepada penerbang Angkatan Laut, yaitu Letnan Muda Rebo Cokro Adirejo, Letnan Muda Hamami, dan Letnan Muda Sudarsono. Dan pada waktu pendidikan di Royal Air Force tersebut, Letnan Muda Rebo Cokro Adirejo menerbangkan pesawat jet tempur Vanpir T-11
di mana pada era tahun 60-an tersebut, 60 sampai dengan tahun 64, itu kekuatan penerbangan Angkatan Laut cukup kuat, di mana kita memiliki suatu skuadron Ganet. Pada tahun 64 datang pesawat heli Mi-4. Kemudian pada akhir tahun 1964, kita memiliki satu skuadron pesawat pembom Il-28. Saat ini ada dua tipe pesawat yang kita miliki, yaitu fixed wing dan rotary, di mana kekuatan-kekuatan tersebut disebar di satuan-satuan yang kita miliki, yaitu wing udara 1 yang berada di Tanjung Pinang, kemudian wing udara 2 yang berada di Juanda, kemudian wing udara 3 yang berada di Biak. Di dalam wing udara itu ada skuadron 200, skuadron 400, skuadron 600, dan skuadron 800. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan meresmikan berdirinya skuadron 100 dan skuadron 700. Di mana skuadron 200 adalah skuadron latih, skuadron 400 itu skuadron helikopter, kemudian skuadron 600 itu transport, skuadron 800 adalah patroli. Kemudian dengan penambahan skuadron 100 adalah skuadron anti kapal selam. Kemudian dalam perkembangan teknologi saat ini kita pun mendirikan skuadron 700 UAV. Jadi tuntutan perkembangan teknologi inilah kita adopt nanti dalam pelaksanaan tugas ke depan dengan pengoperasian unit-unit UAV di dalam pelaksanaan tugas Angkatan Laut. Kalau kita di penerbangan, selain kita melaksanakan terbang, bahwa kemampuan personil ini harus kita tingkatkan. Selain kemampuan dasar yang harus dimiliki, kita juga melaksanakan pembinaan-pembinaan di sini. Di internal kita melaksanakan pembinaan terhadap olahraga, mulai dari olahraga menembak yang menjadi suatu hal yang harus melekat di setiap individu para prajurit. Kita juga mengembangkan olahraga panahan di sini. Kebetulan Komandan Penerbal adalah Ketua Yanus Panahan Angkatan Laut, dan momentum ini kita manfaatkan untuk melatih para prajurit-prajurit di jajaran penerbangan Angkatan Laut. Kemudian juga kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya seperti olahraga umum, mulai dari sepak bola, futsal, voli, dan sebagainya. Dan ini tujuannya untuk bagaimana para prajurit itu juga kebugaran jasmani rohaninya juga terjaga dengan baik. Kita punya 9 pangkalan udara. Dan peluang ini kita manfaatkan bagaimana prajurit dengan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menata ketahanan pangan. Jadi program-program ini kita laksanakan. Contoh masalah pertanian, kita kembangkan di seluruh pangkalan. Dan saat ini di Juanda sendiri kita mengembangkan budidaya atau breeding untuk kambing. Jadi dari prajurit untuk prajurit yang kita kelola secara profesional, melibatkan rekan-rekan kita yang expert di bidangnya dengan program anak kandang, farm. Dengan aset lahan yang kita miliki, kita juga mengembangkan beberapa peternakan, seperti penggemukan sapi, kita ada budidaya udang faname. Sehingga selain menyiapkan terbang, para prajurit juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan budidaya yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi.